Oke guys, podcast terbaru di tahun ini, tahun 2021, podcast ke-113. Hari ini saya akan membahas tentang, sekali lagi, tentang data scraping. Kemungkinan ini yang saya membahas data scraping yang kedua. Pertama di podcast ke-100 saya mengatakan kalau kamu pengen cepat dapat numbers remote work dari kondisi kamu nol baru belajar, maka pelajari data scraping. Nah, di sini saya akan kedua kali menekankan kenapa saya tetap menyarankan kamu berusaha mempelajari data scraping meskipun kamu katakanlah masih nol atau bahkan kamu masih punya kesibukan yang lain. Kamu masih punya kesibukan yang lain nih di kantormu. Nah, di kantormu itu kamu masih 9 to 5 full. Terus kamu kepikiran untuk belajar remote work. Nah, saya akan tetap meminta kamu mempelajari data scraping. Kenapa? Karena seperti ini teman-teman. Jadi kalau kamu melihat di mana major dari coding programming itu berada, dia adanya di information science, computer science atau information technology, IT ya, information technology. Jadi sebenarnya cuma bagaimana kita mengolah informasi. Saya dulu sebenarnya saat pertama kali tahu bahwasanya komputer yang saya sukai, game yang saya pengen belajar programmingnya zaman SMP dulu ya, saya suka banget sama game dan pengen banget belajar programming. Begitu saya tahu bahwasanya komputer itu masuknya di information technology, awalnya saya nggak begitu percaya, masa sih masalah informasi. Tapi kalau coba kamu lihat, kalau kita bilang informasi itu kan berasal dari data teks ya, teks dan gambar, audio. Nah, di dunia digital sekarang semua itu cara membawakannya tidak sesederhana kalian menulis di kertas, kemudian kamu kirim ke surat, dibaca, dan kemudian dibalas. Nah, itu informasi yang transferan tidak menggunakan teknologi digital. Tapi dengan menggunakan teknologi digital, ternyata hal yang sederhana itu menjadi amat sangat rumit. Nah, sehingga teman-teman, komputer itu programmingnya itu berada di bawah information technology. Nah, kemudian, karena segala satu informasi ya, karena itu orang komputer itu bisa berada di departemen manapun. Kalau kamu orang pertanian, kamu mau ngelamar PNS, paling kamu benar-benar hanya bisa masuk ke departemen Kementerian Pertanian, ya kan? Kalau misalnya kamu akuntansi, kamu hanya bisa masuk ke Kementerian Keuangan. Nah, tapi orang IT, orang informasi teknologi, dia bisa ada di mana aja. Kenapa? Karena segala sesuatu itu pada hakikatnya adalah informasi, atau informasi itu pada akhirnya adalah data. Nah, sehingga teman-teman, kenapa data scraping itu selalu saya unggulkan bagi kalian yang ingin mendapat remote work dengan cepat dan kamu belajar dari nol. Contoh seperti ini, katakanlah kamu seorang yang bekerja di perhotelan. Kamu ingin belajar remote work. Kamu tidak berarti harus meninggalkan semua passionmu di perhotelan loh ya. Tetap aja di perhotelan, cuman kamu menambahkan aspek baru dari dunia perhotelan. Apa itu? Yaitu aspek melihat perhotelan sebagai information teknologinya. Contoh, misalnya kamu kerja di hotel apa ya? Hotel apa besar itu? Hotel terdekat ya, hotel terdekat ya. Oke, ini aja dah. Ada KJ Hotel. Katakanlah kamu kerja di KJ Hotel. Kamu sebagai resepsionis atau marketing atau sales di KJ Hotel, kemudian kamu pengen belajar untuk menembus remote work. Caranya gimana? Caranya kamu tetap aja pelajari hotel, tapi dari sudut pandang yang lain. Yaitu apa? Dari sudut pandang bagaimana kamu bisa mengambil data tentang KJ Hotel yang ada di internet. Itu adalah data scraping masuknya. Yaitu contoh, kamu lihat ada situs di ini ya, situsnya di Google Travel, katakanlah KJ Hotel. Ini kemudian kamu, oke, aku kerja di KJ Hotel. Aku ingin ngebuat program yang bisa mengambil informasi KJ Hotel Yogyakarta dimanapun asal sumbernya. Contoh ini sumbernya dari Google Travel ya. Saya malah baru tahu ada Google Travel. Atau kalau kamu ada Traveloka ada nggak kira-kira? Atau ada Pergi-Pergi. Nah, kamu bisa membuat program yang memunculkan informasi KJ Hotel dan bisa memunculkan ratingnya saat ini. Ratingnya ini berapa? 45 ya kan? Oke, kamu klik lagi, kamu bisa lihat rating, bisa lihat ulasannya. Nah, seperti ini.
Jadi contohnya, setelah kamu membuka informasi tentang KJ Hotel, kamu kemudian melihat di remoteworker.id ada course. Oh, kemungkinan ini nggak bisa. Wait up. Contoh kamu ngelihat course di remoteworker.id, itu informasi tentang ini kalau saya ngebuka pakai punya saya agak lambat karena sebentar saya stop dulu. Share screen, tab. Oke. Oke, saya akan ngebuka remoteworker ID, kemudian setelah kamu mendaftar, kamu ngelihat di dashboardmu ada course yang sudah kamu terdaftar, yaitu course tentang fundamental Python. Ada banyak ya, kamu terdaftar di model kita adalah kamu mendaftar bukan per course, tapi per tahapan. Kalau kamu masih tahap upgrade skill, pelajari pertama fundamental Python. Oke. Setelah kamu pelajari fundamental Python, kamu pelajari data scraping-nya. Wait, ini dia pakai punya siapa ini? Kamu masuk ke data scraping-nya. Data scraping with Python. Kalau setelah kamu menguasai data scraping with Python, kamu langsung main-main dengan cara mengambil data perhotelanmu yang tadi sudah saya tunjukkan, KJ Hotel Yogyakarta. Kamu ambil informasi KJ Hotel Jogja, malah ada informasi situsnya, oke? Nah, kamu ternyata punya hotelmu punya situs. Ya udah, dari situsmu ini kamu ambil data untuk harga terkini, ya kan? Nah, itu bisa kamu kuasai dan kamu tidak perlu meninggalkan secara sempurna. Kamu tidak perlu meninggalkan dunia perhotelan yang kamu sukai misalnya. Oke, kamu tetap aja di perhotelan, tapi kamu pelajari data Python fundamental, data scraping, kemudian kamu mencoba mengambil data scraping dari kantor yang sedang kamu kerjakan sekarang. Akibatnya apa? Akibatnya kamu bisa melihat perspektif baru dari perusahaanmu yang sekarang, yang masih 9 to 5, dan ini akan berguna banget bagi teman-teman yang tidak di bidang IT, tapi pengen mempelajari IT. Kalau kalian masuk di IT, kalian paham. Tapi bagi teman-teman yang jauh di luar IT, misalnya hotelier atau marketing manager atau sales eksekutif di hotel, maka melihat sudut pandang data scraping dari sudut pandang dari hotel untuk hotelnya itu jadi menarik banget. Yaitu kamu nggak perlu resign atau nggak perlu memotong cut sempurna pekerjaanmu yang sekarang, tapi kamu sekedar memindah perspektifmu. Ini saya ngambil contoh hotel ya. Ini akan berlaku juga bagi teman-teman yang katakanlah di mana ya, guru misalnya, guru malah lebih banyak lagi ya, misalnya guru, kamu bisa melihat kalau guru macam-macam, bisa lihat misalnya mencari rating sekolahmu itu berapa, kemudian buku-buku yang ada dipakai oleh siswamu, kamu bisa coba ngambil scraping untuk memunculkan data tersebut, dan masih banyak lagi yang bisa kamu lakukan. Nah, saya ingin menekankan sekali lagi bahwasanya segala sesuatu di dunia ini adalah informasi, sehingga teknologi informasi yang dipelajari kalian di remoteworker.id akan bisa kamu pakai untuk melihat perspektif lain dari pekerjaanmu yang sekarang, yang meskipun itu sepertinya kelihatan di luar IT, tapi begitu kamu menerapkan IT di sana dengan data scraping, kamu bisa melihat, oh ternyata kantorku yang sekarang, perusahaanku yang sekarang bisa aku pakai untuk mempelajari IT. Nah, setelah kamu sudah mempelajari, tingkatkan portofoliomu di internet sehingga pada akhirnya kamu bisa memiliki jejak digital yang bagus di internet dan kamu pergunakan untuk menembus remote work. Oke, itu teman-teman, itu tips dan trik agar kalian cepat menembus remote work meskipun kamu sedang dalam kondisi 9 to 5 yang bukan non-IT. Oke, semoga bermanfaat. Thank you. See you in the next podcast, obviously. Dan selamat tahun baru 2021.